Timnas Indonesia akhirnya akan segera dipimpin nahkoda baru setelah menutup cerita buruk bersama Patrick Kluivert. Sosok John Herdman diprediksi bakal menjadi pelatih anyar skuad Garuda. Datang dengan prestasi mentereng bersama Timnas Kanada, juru taktik 50 tahun ini bakal menghadapi sejumlah tantangan berat bersama pasukan Merah Putih. Cetak Gol coba merangkum apa saja yang harus dilakukan John Herdman untuk memperbaiki Timnas Indonesia sebagai berikut. Rombak sistem permainan yang dihancurkan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia diprediksi akan berganti filosofi di era John Herdman. Pelatih asal Britania Raya ini nampaknya bakal membuang jauh-jauh total football warisan Patrick Kluivert. Bukannya tampil menghibur, skuad Garuda justru sering bingung sendiri saat dilatih Kluivert. Pelatih asal Belanda ini juga berkali-kali memaksa Timnas Indonesia terlalu bermain menyerang. Padahal saat itu skuad Garuda melawan tim yang secara kekuatan jauh di atas. Bahkan Alex Pastoor sendiri pernah menyindir kepala batu Kluivert yang ngotot mematenkan total football. Ex-asisten pelatih Timnas Indonesia ini menilai para pemain kurang cocok dengan filosofi ini. Total football membutuhkan pemain-pemain kelas atas yang multiposisi dan memiliki stamina super, ujar Pastoor. Hal ini bakal segera diperbaiki oleh Herdman saat nanti resmi melatih Timnas Indonesia. Sejak menangani Kanada, dia dikenal sebagai pelatih yang pragmatis. Herdman lebih memprioritaskan hasil pertandingan ketimbang bermain cantik. Strategi ini membuat Kanada yang sering dipandang remeh bisa menjadi kuda hitam baru di wilayah CONCACAF. Herdman juga dikenal sangat fleksibel dalam melihat potensi para pemain. Alhasil, gak heran kalau nanti dia bakal kembali mengandalkan skema back di Timnas Indonesia. Pasalnya, komposisi pemain skuad Garuda memang lebih cocok dengan pakem ini. Ada banyak stok back bagus yang bisa diandalkan menopang pertahanan. Mulai dari Jai Idzes, Kevin Dix, Justin Hubner, Rizky Ridho, hingga Calvin Verdonk bisa bermain di posisi ini. Kecocokan Herdman menjadi nahkoda baru Timnas Indonesia juga sudah disinggung sejumlah pandit. Sebut saja Bung Harpa yang menilai pelatih kelahiran konsep ini sebagai kandidat terbaik. Ya, dari dua calon ini akan kita lihat yang lebih masuk akal John Herdman, pelatih yang membawa Kanada lolos Piala Dunia. Dari segi budget juga kelihatan lebih masuk akal, terus dari segi availability juga yang bersangkutan sedang bersedia, tegas Bung Harpa. Berani teruskan taktik jenius STY. Berbeda jauh dengan Patrick Kluivert, filosofi John Herdman justru lebih mirip Sinteyong. Ex-pelatih Timnas Kanada ini sangat lihai menyusun skema 3-4-2-1 yang juga sering dipakai Coach Sin. Formasi ini sukses membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar, padahal negara berjuluk The Canucks itu sudah 36 tahun absen dari turnamen FIFA paling bergengsi tersebut. Kanada disulap menjadi kekuatan baru CONCACAF yang bisa bersaing dengan Amerika Serikat. Skema 3-4-2-1 racikan Herdman juga sangat bergantung pada dua gelandang di lini tengah. Hal ini persis dengan strategi Coach Sin yang sering mengandalkan double pivot. Wajar jika nanti peran Tom Haye dan Joey Pelupessy bakal sangat vital di era Herdman. Kedua pemain ini masih menjadi motor permainan terbaik di lini tengah Garuda. Secara sistem permainan, Herdman juga mengedepankan serangan cepat lewat counter attack. Dia lebih suka anak asuhnya gak banyak menguasai bola dengan umpan-umpan pendek. Herdman lebih memilih timnya bisa membawa bola ke pertahanan lawan dengan cara paling cepat. Disinilah peran penting dua bek sayap Timnas Indonesia akan dibutuhkan. Calvin Verdonk hingga Shandy Walsh bakal menjadi pilar penting dalam skema serangan cepat Herdman. Verdonk dan Shandy diprediksi akan lebih sering naik ke depan untuk membantu serangan. Herdman ingin timnya langsung mengepung pertahanan lawan dengan 5 pemain dalam sekali serangan. Kabar baik ya, pelatih juga pernah menangani Timnas Wanita Selandia Baru ini gak kaku perihal taktik. Herdman juga bisa menyusun timnya untuk bermain dengan skema 4-4-2 atau 4-4-3. Dapatkan sepatu sneakers kualitas impor yang kini diskon besar-besaran mencapai 62%. Cek linknya di bawah ini. Harus berani tinggalkan pilihan pemain yang aneh.
Keseriusan dalam pemilihan taktik bukan satu-satunya hal yang harus diperhatikan John Herdman. Juru taktik 50 tahun ini juga harus memiliki keberanian untuk menentukan susunan skuad. Selama ini pelatih yang menahkodai Indonesia selalu dituntut untuk bisa mengembangkan pemain lokal. Artinya pemain yang ada di liga sendiri harus mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Padahal nggak semua pemain dari Liga Indonesia yang memiliki kesiapan di panggung internasional. Langkah ini sebelumnya sempat dilakukan oleh Patrick Kluivert saat masih menjabat. Pelatih asal Belanda ini memiliki keinginan besar untuk meningkatkan pengalaman pemain dalam negeri. Menurutnya, pilar dari Liga Indonesia memiliki kualitas yang gak kalah jauh dari pemain abroad. Buat saya, yang paling penting adalah pemain bisa menunjukkan kualitas. Kalau begitu, mereka akan punya peluang main. Mau naturalisasi atau lokal tidak ada bedanya. Tidak ada yang berbeda, kata Kluivert. Sayangnya, filosofi yang dijalankan Kluivert hanya meninggalkan kenangan pahit. Skuad Garuda harus kehilangan kesempatan emas untuk tampil di Piala Dunia 2026. Seandainya terrealisasi, John Herdman juga harus berani tegas dalam pemilihan pemain. Pasalnya, sang pelatih dikhawatirkan terdistraksi dari pernyataan menyimpang dari pihak. Sebut saja dari pundit, tren media, fans, ataupun intervensi yang datang dari federasi. Salah satu yang sempat mendapatkan kritikan ada Shin Tae-yong saat masih menjabat. Pelatih asal Korea Selatan ini dikritik karena dinilai gak mampu melihat potensi pemain lokal. Kritik ini datang langsung dari Tommy Welly selaku pengamat sepak bola. Hal lainnya menurut saya dia mengecilkan kualitas pemain lokal. Padahal tugas seorang pelatih tim nasional harus memaksimalkan pemain domestik yang jelas. Ujarnya, prediksi starting realistis demi terus naik level. Untuk menggapai level yang lebih tinggi, keberanian memang diperlukan untuk seorang pelatih. John Herdman dianggap sosok yang tepat karena memiliki sifat tegas dalam memimpin tim. Nantinya Herdman dinilai mampu memilih starting pemain sesuai performa yang dimainkan. Di pos penjaga gawang, nama Emil Audero merupakan pilihan yang paling masuk akal. Secara performa, kiper Cremonese ini sedang naik daun dan tampil stabil di Serie A. Emil sudah mencatatkan 6 nirbobol dari 14 pertandingan di kompetisi domestik Italia. Sementara di pos back, sang pelatih bakal memasang 3 back terbaik di formasi 3-4-2-1. Trio Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Kapten Jay Ijes merupakan pilihan ideal lini belakang. Ketiganya sudah sangat teruji dari segi kekompakan saat diduetkan di era Shin Tae-yong. Nama Mace Hilhurst juga bisa jadi opsi jika ketiga back utama sedang berhalangan. Selanjutnya, 2 pemain di pos sayap bakal diisi oleh Calvin Verdong dan Kevin Dix. Keduanya masih sangat konsisten menjalani performa di kompetisi teratas Eropa. Herdman dinilai akan menduetkan nama seperti Tom Haye dan Joey Pelupessy di lini tengah. Sang pelatih sangat membutuhkan pemain yang memiliki visi hebat untuk menunjang taktiknya. Sebagai pelapis, nama seperti Ivar Jenner dinilai bisa dijadikan opsi terbaik. Terakhir, pos penyerangan bakal diserahkan kepada Ole Romeni sebagai juru penggedor utama. Sang bomber bakal ditemani 2 kreator di posisi winger kanan dan kiri. Khusus di sektor ini, skuad Garuda memiliki nama-nama mentereng yang kualitasnya setara. Sebut saja ada Ragnar Oratmangun, Eliano Reinders, hingga Adrian Wibowo. Dapatkan tracker jacket semi parka yang sangat kece digunakan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan gebrakan baru John Herdman bersama Timnas Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Akankah skuad Garuda kembali bergairah bersama John Herdman? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.